Selamat pagi para dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lufaulin Swasta Tanjaya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proyek Endo-MS pengenalan data science dengan Python. Hasil pengerjaan saya. Pendahuluannya, salah satu data yang dapat dianalisis untuk memberikan gambaran perilaku belanja konsumen adalah data transaksi belanja setiap konsumennya. Permasalahan ini dikenal dengan nama market basket transaction. Data-data transaksi oleh konsumen diolah sampai menemukan barang-barang yang sering dibeli, frequent item oleh konsumen. Dari data ini, kemudian diselidiki perilaku konsumen dalam berbelanja. Selain menjadi frequent item, akan dilihat juga hubungan antara frequent item tersebut dalam data science. Persoalan ini dikenal dengan analisis asosiasi. Analisis asosiasi tidak hanya digunakan dalam permasalahan market basket transaction, tetapi juga dapat digunakan dalam bidang bioinformatika, diagnosis medis, hingga peramalan cuaca. Dasar teorinya, aturan asosiasi dengan Python terdapat dua jenis, di mana pada data ukuran kecil, jika data berukuran kecil, maka input data dapat langsung dilakukan dalam Python. Dalam Python sudah disediakan modul aturan asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori. Setelah modul terinstall, kita akan mengimport algoritma a priori dan mengentrikan data-data transaksi pada Python. Pada data ukuran besar, jika data berukuran besar, maka tidak akan efisien jika kita menginputkan secara manual dalam Python. Selain itu, data transaksi biasanya langsung dapat diperoleh dalam bentuk database Excel. Jika kita sudah mempunyai database dalam bentuk Excel, maka kita tidak akan mengimport database tersebut ke dalam Python. Metode. Pada penelitian ini, peneliti hendak menentukan aturan asosiasi untuk data transaksi pembelian minuman Misugaru Latte. Terdapat 20 varian rasa, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan aturan asosiasi dengan Python untuk data ukuran besar. Hasil dan pembahasan. Menentukan aturan asosiasi dari data transaksi pembelian Misugaru Latte berikut dengan menggunakan bantuan Python. Berikut ialah datanya. Terdapat 30 transaksi. Pembahasannya ialah dengan menggunakan link berikut ini. Kita akan masuk ke linknya. Nah, berikut adalah link yang tadi. Pertama, yang kita lakukan dari data tersebut ialah memasukkan data pada Excel. Mengubahnya dalam Excel. Berikut adalah datanya. Dengan memasukkan 0 ketika tidak terjadi transaksi dan 1 ketika terjadi transaksi. Nah, pada Pythonnya sendiri, pertama kita lakukan ialah mengimport numpy snp import pandas spd from mlextend frequent patterns import a priori association underscore rules. Kemudian kita upload dulu filenya. Berikut adalah filenya, Misugaru bentuknya Excel. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan data sama dengan pd.readExcel Misugaru xl.xlsx data head kurung buka. Nah, kemudian akan muncul data yang terdapat pada Excel tersebut sebanyak 20.
ada data Misugaru. Kemudian kita memasukkan lagi data sama dengan Misugaru, data underscore Misugaru sama dengan pd.read_excel kurung buka Misugaru .xlsx petik tutup, koma header sama dengan 1, index call sama dengan 0, enter data underscore Misugaru. Kemudian data yang muncul ialah seperti ini. Kemudian kita membangun model. Model yang pertama ialah kita memasukkan frequency underscore item a priori, data Misugaru, minimal support 0,2, use columns true. Mengumpulkan aturan yang memenuhi dalam data frame. Rules, association rules, frequent item, matrix, leaf. Minimal threshold sama dengan 1. Rules sama dengan rules.sort underscore values, confidence, leaf, ascending, false, false. Enter rules. Nah, data yang muncul adalah seperti ini. Nah, dari data ini kita dapat simpulkan bahwa terdapat kejadian pasti jika membeli blueberry, cookies and cream pasti membeli cappuccino dan strawberry. Jika membeli blueberry cappuccino pasti membeli cookies and cream dan strawberry. Begitu. Jika membeli blueberry dan cheese pasti membeli strawberry, cookies and cream. Jika membeli cappuccino strawberry pasti membeli blueberry, cookies and cream karena confidence-nya 1. Model yang kedua kita masukkan dengan kode yang sama, namun minimal supportnya 0,05 dan minimal thresholdnya 0,5. Data yang terbentuk ialah seperti ini. Kesimpulannya, jika kita memilih minimal support threshold dan minimal confidence threshold masing-masing 0,2 dan 1, maka aturan-aturan asosiasi yang terbentuk ada sebanyak 12.272 buah dengan variasi dataset yang berbeda-beda. Jika kita memilih minimal support threshold dan minimal confidence threshold masing-masing 0,05 dan 0,5, maka aturan-aturan asosiasi yang terbentuk ada sebanyak 47.362 buah dengan variasi data set yang berbeda-beda. Tentukan nilai batas maksimum, minimum support. Bangun modelnya, frequency item a priori data Misugaru, minimal support 0,51, use columns true. Rules, association rules, frequency item, matrix, leaf, minimal threshold 0,5. Rules sama dengan rules sort values, confidence leaf, ascending, false, false rules. Nah, pada konteks ini tampak bahwa minimal support memiliki batas atas dinilai 0,51 sehingga tidak ada item set yang frequency di sini. Nah, saya mendapatkan 0,51 dengan mencoba-cobanya hingga tidak terdapat frekuensi yang terjadi. Referensi yang saya pakai ialah dari catatan kuliah Association Rule Using a Priori Algorithm karya Pak Dewa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.